warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang pada akhirnya kalian sampai di penghujung proses penempatan kerja ke luar negeri. Ya. Saya atas nama pribadi, atas nama PT Brigil Antara Sukses, keluarga besar LPK Brigil Inti Sukses, minta maaf yang sebesar-besarnya jika selama teman-teman berproses dengan kami di sini ada hal yang kurang berkenan di hati kalian. Ya. Mungkin selama di LPK teman-teman sering dimarah-marah, ya, sering disuruh-suruh, sering dipaksa bangun pagi. Kalau itu semua membuat kalian tidak nyaman, sekali lagi saya mewakili seluruh rekan-rekan, karyawan dan staf PT Brigil Antara Sukses maupun LPK Brigil Sukses, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun yang perlu kita pahami bersama bahwa apa yang kita lakukan selama kalian berproses dengan kami di sini itu bukan berarti kami tidak suka atau tidak senang sama teman-teman semua. Apa yang kami lakukan tentunya merupakan rangkaian dari proses penempaan diri teman-teman semua, teman-teman sekalian, ya. Karena sama-sama kita pahami teman-teman akan bekerja ke luar negeri, bekerja pada majikan yang sama-sama kita tidak tahu apakah nanti majikanmu di sana baik atau tidak baik. Kita juga akan bekerja pada majikan yang budayanya berbeda, agamanya berbeda, bahasanya berbeda. Tentu saja itu semua butuh persiapan baik mental, fisik maupun kompetensi dari teman-teman semua. Ya, sekali lagi saya mewakili keluarga besar Brigil, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini kalian berproses dengan kami itu adalah yang kurang berkenan di hati kalian semua. Lihat teman-teman ya. Kemudian selanjutnya saya berpesan kepada kita semua kerja yang benar lah, gitu ya. Ingat tujuan awal kita dari rumah melangkahkan kaki akhirnya sampai di LPK dan sebentar lagi teman-teman akan menuju ke negara penempatan masing-masing. Tujuan kita hanya satu, cari duit. Ya, tujuan kita bekerja cari duit untuk dapat duit, jelas ya. Itu tujuan kita, nggak ada tujuan lain. Tujuan kita di sana adalah bekerja cari duit untuk dapat duit. Paham ya yang di belakang ya? Atau ada yang punya tujuan lain? Enggak ya. Tujuannya satu, kerja cari duit untuk dapat duit, bukan pamitnya dari rumah kerja cari duit tapi nanti yang didapat yang lain. Nah ini hati-hati nih. Taiwan mana Taiwan? Taiwan semua. Hong Kong, Singapura, Malaysia. Oke, ya Malaysia satu, yang banyak adalah Taiwan. Saya berpesan pada kita semua untuk semua negara ya, harus tetap yang namanya hati-hati, mawas diri harus tetap. Di luar negeri itu godaannya banyak, ya. Apa yang tidak ada di tempat kita di luar negeri itu ada. Makanan apa yang nggak ada tempat kita di sana banyak. Pakaian yang modelnya seperti apa saja di tempat kita di sana banyak. Makanya teman-teman saya bilang harus hati-hati, harus selalu mawas diri, jangan sampai lupa tujuan awalnya. Kalau kalian lupa dengan tujuan awalmu, kamu ke sana, kamu kerja ke luar negeri, kalian terlena, saya pastikan kalian pulang nggak bawa duit. Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Karena kalau kalian nggak ingat tujuan awal, ya uangmu habis kamu pakai libur. Beli pakaian yang sudah bentuknya aneh, harganya mahal, ya, libur ke karaoke, jangan ya teman-teman ya. Saya tidak melarang ketika teman-teman libur itu, misalkan mau karaoke, mau belanja, saya tidak melarang. Saya cuma mau mengingatkan bahwa tujuan kalian itu di sana cari duit untuk dapat duit.
Jangan kamu terlena di sana, kerja, ya uangnya kamu pakai hal-hal yang nggak penting, sehingga kamu sampai kontrak pulang nggak bawa uang. Kita nggak mau seperti itu. Ya. Kita mau semua kita berhasil. Kita mau semua bekerja pulang bawa uang. Itu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Ya. Terus kemudian yang kedua, kerja yang benar. Ikuti perintah majikanmu. Jangan banyak membantah, jangan banyak komplain. Yang penting, nah ini, yang penting perintahnya itu nggak mengancam keselamatan kita. Yang penting perintahnya nggak mengancam kehormatan kita. Ya. Yang penting dibayar. Ya. Yang penting dikasih makan. Udah jalan. Ya memang posisi kita lagi seperti ini. Ya. Gitu. Nanti kalau pulang dari sana sudah banyak uang, nah kalian jadi juragan. Ketika kita dalam posisi seperti ini ya sudah, kita berproses saja, kita nikmati. Yang namanya kerja dimanapun tidak enak. Ya. Tadi yang saya bilang, ikuti perintah majikan. Yang penting tidak dipukul, yang penting dikasih makan, yang penting dibayar, ya. Yang penting perintahnya tidak mengancam kehormatan kita, tidak mengancam keselamatan kita, jalani. Kalau hanya diomelin, kalau hanya dicerewetin, ya, kalau itu menurut kalian tidak penting, masukin telinga kanan, keluarin telinga kiri. Jangan semua dimasukkan dalam hati. Kalau semua dimasukkan dalam hati, yang ada kalian sakit hati. Betul enggak? Ya. Gitu ya. Ya pokoknya ya udah, mau dicerewetin, ya, suruh ngelap meja, ya udah dilap aja. Yang penting dalam hati, yang penting kamu nggak pukul saya. Gitu ya. Ya, kalau cuma dicerewetin ya udah. Tapi kalau kamu sudah mukul saya, ya saya nggak terima. Dalam hati, jangan ngomong, jangan ngacem-ngacem begini juga. Itu ya teman-teman ya. Yang namanya kerja dimanapun tidak enak. Ya. Jangankan kok kerja pada majikan luar negeri, kita bekerja pada saudara kita sendiri, yang namanya dimarah, mungkin dibentak, ya, itu sudah pasti kita temui. Benar nggak? Yang namanya kerja itu tidak enak kok. Enak nanti kalau kalian sudah punya uang, duitnya ngumpul, kemudian kalian pakai usaha, nah kalian bisa mempekerjakan orang, nah itu mungkin kalian nanti akan merasakan nikmatnya. Kalau selagi kita masih menjadi pekerja, ya udah kita ikutin prosesnya saja. Yang penting tadi itu ya teman-teman ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berpesan pada teman-teman semua untuk selalu tadi untuk mawas diri. Jangan gampang percaya dengan orang lain, apalagi orang yang baru kalian kenal. Ya, ini penting karena kalian nanti akan bertemu dengan orang yang sukunya beda, bahasanya beda, ya, asal negaranya dari mana-mana. Ya. Ada yang dari Nepal, ada yang dari India, mungkin dari dunia. Makanya saya bilang kalian ini nanti akan masuk ke pergaulan internasional. Karena kalian akan bergaul dengan banyak orang dari negara macam-macam. Nah, disinilah kewaspadaan teman-teman harus betul-betul dijaga. Yang tadi saya bilang mawas diri gitu. Yang namanya pergaulan internasional, kalian bergaul dengan orang dengan dari berbagai negara, tentunya berbeda ketika kalian hanya bergaul di kampungmu sendiri. Ya. Nah, kalian juga harus adaptasi dan harus hati-hati. Makanya saya bilang jangan gampang percaya dengan orang lain, apalagi orang yang baru kamu kenal. Jangan pernah ngasih dokumen pribadimu ke orang lain, entah itu KTP-mu Indonesia, entah KTP-mu negara penempatan sana, entah paspor, entah kontrak segala macam. Jangan pernah, ya, jangan pernah ngasih itu ke orang lain. Menunjukkan pun menurut saya juga jangan, karena itu dokumen pribadimu yang harus kamu jaga kerahasiaanmu. Misalkan tiba-tiba pas kamu libur disamperin orang, ya kan? Nah, kamu ngobrol, terus akhirnya diajak makan misalkan. Nah, dari situ kemudian pinjam paspormu, pinjam apa, dipoto. Jangan sampai. Karena apa? Itu bisa dipakai untuk melakukan tindak kejahatan. Di Hong Kong kemarin saya baru pulang dari sana, di Taiwan juga begitu, Singapura juga begitu. Banyak
kawan-kawan kita pekerja migran itu yang terjerat kasus-kasus money laundry, ya, terjerat kasus utang piutang, yang kita nggak ngerti, tiba-tiba ya itu tadi dokumen kita dipoto pakai untuk buka rekening. Nah, tiba-tiba rekening itu dipakai transaksi tindak kejahatan, gitu loh, ya, atau dipakai pinjam utang. Kalian tidak merasa pinjam, tapi kamu didatangi di tempat majikan. Gitu loh. Jangan pernah gitu ya. Ini sudah pelanggaran serius. Money laundry itu pelanggaran serius. Utang piutang pun ini juga menjadi hal yang serius di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura maupun di Malaysia. Karena apa? Kalian kalau berhutang di sana pasti gunakan alamat majikanmu. Benar enggak? Yang majikanmu belum tentu suka. Tuh, karena namanya alamat majikan itu adalah privasi majikan. Paham enggak? Kalau kamu utang, kamu nggak bayar, pasti pihak bank atau pihak finance itu nagih ke rumah majikanmu. Kalau majikanmu nggak terima, bisa ngaduin kamu ke polisi. Dan masalah. Tidak hanya di blacklist, tapi kalian berurusan dengan hukum. Ini saya tidak nakut-nakutin, tapi saya ngasih informasi ke teman-teman. Ya, hati-hati. Sekali lagi hati-hati, jangan ngasih dokumen apapun atau menunjukkan dokumen apapun kepada orang lain. Itu. Semua harus mengukur. Kalau nggak punya duit ya udah nggak usah utang-utang. Ya. Kalau misalkan mau beli sesuatu, kalau kira-kira duitnya nggak cukup, lebih baik ditahan dulu. Ya. Misalkan orang rumah minta kiriman, kasih tahu, di sini saya lagi berjuang, di sini saya lagi kerja. Kirim uang ke rumah seperlunya saja. Jangan semua juga dikirim ke rumah. Gitu ya. Bukan berarti kita tidak percaya sama orang rumah. Ya. Tapi banyak masalah ketika bekerja uangnya dikirim ke rumah semua. Begitu pula uangnya nggak ngumpul, nggak jadi apa-apa. Ya. Katanya mau dibuat dikirim ke suami semua untuk buat rumah katanya. Begitu pulang ternyata material pun nggak ada. Ya. Atau memang berwujud rumah, tapi rumah itu bukan untukmu. Kan banyak yang begitu. Ya. Ya. Ini bukan hanya cerita di TikTok, tapi beberapa kasus memang demikian banyak kita temui. Itu ya teman-teman ya. Maka saran saya sebelum berangkat kalian harus buka rekening atas nama kalian sendiri. Ini penting. Ya, ada yang belum punya rekening? Ada nggak? Ada yang belum buka rekening? Sudah semua ya? Sudah. Oke. Nanti uangmu tabung sendiri di situ. Kirim rumah ya tadi seperlunya saja. Kalau suamimu merasa kurang ya pahamkan suamimu. Mas, saya itu di sini kerja ngumpulin uang, gitu loh. Saya bisanya baru kirim sekian. Kalau kurang ya tolonglah cari. Kasih pemahaman gitu. Itu ya. Jangan semua dikirim ke rumah. Tuh. Nah, terus kemudian pesan saya selanjutnya apa? Kalau nanti misalkan ada masalah, ya kita berharap tidak ada masalah. Ketika ada masalah, sekiranya kalian tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, harus cepat-cepat hubungi kita. Ya, jangan ambil keputusan yang sekiranya itu membahayakan kalian sendiri. Harus hubungin kita, apapun masalahnya. Ya, ketika kamu di sana ada masalah, kok saya nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, oh saya perlu telepon. Ada yang nggak tahu nomor telepon kita? Ada nggak? Ada nggak yang nggak tahu nomor teleponnya Mem Wiwin? Semua ada kan? Ada. Ya? Kalau nggak ada berarti kalian nggak ngikutin medsos kita nih. Ya kan di situ kan jelas nomor kita ya. Kalau ada apa-apa cepat kontak kita, jangan tunggu nanti-nanti. Karena khawatir kita kalau kamu tunggu nanti-nanti, begitu kalian nggak kuat ngempet masalahmu, kalian kabur. Kalau kabur sebenarnya itu sudah lepas bukan tanggung jawab saya karena kalian memutuskan hubungan memutuskan kontrak sepihak. Ya. Tapi kan kalian yang rugi. Saya nanti yang ditanya keluargamu juga. Kan berangkatnya lewat PT Bapak. Kan gitu.
Biasanya gampang aja ngasih penjelasan ke keluargamu. Karena begitu kamu kabur, hal yang pertama kami lakukan pasti saya lapor polisi, lapor imigrasi. Hasil laporan polisi kemudian saya kirim ke keluarga. Bukan berarti apa, karena saya juga nggak mau disalahkan, gitu loh. Saya juga nggak mau nanggung kalian, tapi kalian sendiri keberadaannya nggak jelas di mana. Taiwan itu kan luas. Kalau kamu kabur, ya ngumpet di pojokannya Taiwan, saya nggak ngerti. Malaysia kan luas. Kalau Singapura saya jamin kamu nggak nyampe 1 kali 24 jam kamu kabur ketangkep polisi. Kalau ketangkep polisi, kalau nggak dibawa ke KBRI ya dibawa ke agensi. Karena Singapura kecil, gitu loh. Tapi bicara Malaysia, bicara Hong Kong, bicara Taiwan, nah ini persoalan. Itu ya teman-teman ya. Jangan kabur, gitu. Jangan gampang tadi itu, karena banyak juga temanmu yang kaburan itu kadang juga mempengaruhi kamu. Oh enak kabur bebas, oh kabur gajinya besar, kan gitu kan? Siapa yang X nih? X mana? Hong Kong, Makau. Ngapain kamu ke Makau? Kerja dari Hong Kong kabur ke Makau. Kabur pulang dulu ke Indo berangkat. Nah, sekarang kemana? Taiwan. Ke Taiwan. Taiwan, Hong Kong, termasuk Malaysia. Hati-hati, jangan gampang terpengaruh tadi itu. Banyak temanmu yang kabur itu kadang mempengaruhi kamu. Gitu. Karena apa mempengaruhi kamu? Kalau kamu kabur ikut dia cari kerjaan, dia dapat uang. Setelah begitu kamu kerja, kamu di PHK di tempat kerjaan kamu, ya sudah kamu dalam pelotak antum mau kemana, gitu loh. Ya teman-teman ya, ini yang harus dipahami, terutama teman-teman yang non, saran saya harus lebih banyak bertanya. Ya nggak apa-apa kamu tanya temanmu yang XX itu nggak masalah, gitu. Gitu ya. Yang X juga jangan songong-songong ditanya, wow benar-benar tanya, ya jangan begitu juga. Ilmu itu harus dibagi. Kamu ngasih ilmu, kamu ngasih pengetahuan begitu, amal jariahnya juga besar. Karena itu bermanfaat bagi teman yang tanya itu, dan itu akan diingat, kamu boleh dikatakan ngasih pertolongan pada teman kamu. Gitu ya. Itu jangan kabur, kalau ada masalah cepat hubungi kita. Itu biasanya nih kalian ini kan suka ngempet. Tahu ngempet nggak? Ada masalah dibiarin, ditimbun. Nggak mau ngomong. Ya, begitu nggak kuat langsung kabur. Kabur nggak menyelesaikan masalah. Ingat ya. Kabur nggak menyelesaikan masalah, justru itu menimbulkan masalah. Sekali lagi, kalau ada masalah, sekiranya nggak bisa menyelesaikan sendiri, kalian harus segera menghubungi kita sebelum kamu ke orang lain. Gitu. Bukan berarti saya nggak bolehin kalian untuk komunikasi sama orang lain, tidak. Ya. Tapi dalam persoalan kalian yang paham soal tenaga kerjaan kalian ya kami. Kenapa kami? Karena kalian dari awal sampai akhirnya kalian bekerja di sana itu bersama dengan kami, bukan dengan orang lain. Orang lain itu tahu karena kamu kasih tahu, itu loh, ya. Yang punya akses, yang punya komunikasi dengan agenmu, dengan majikanmu, terutama itu adalah kami, bukan orang lain, gitu ya. Gitu. Takutnya kalau kamu ada masalah, belum ngomong sama kita, ngomong ke orang lain, ya kalau orang lain itu nangkepnya itu secara utuh. Kalau kamu ceritanya separuh-paruh, yang ditangkap oleh orang yang kamu kasih tahu itu separuh-separuh, yang terjadi adalah kesalahpahaman. Betul? Kalau jadi kesalahpahaman, masalahmu tidak semakin sederhana, tapi masalahmu semakin rumit. Kalau masalahmu rumit, cara menyelesaikan pun juga tidak bisa sederhana, pasti rumit. Ya, karena lapor sana, lapor sini, harus beresin satu-satu dulu. Lebih baik langsung ke kita. Insya Allah kita 24 jam, ya. Itu. Kalian kan juga tahu, kita juga sering melakukan kunjungan kan, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, dan gitu. Kemarin saya di Hong Kong juga ketemu sama teman-teman di sana. Nah, di Taiwan, di Taipei Station itu juga saya ketemu sama teman-teman. Jadi saya kalau di sana selalu ngasih kabar, karena saya juga pengen
dengan curhatan teman-temanmu yang bekerja di sana. Itu ya. Jadi kita tidak lepas begitu saja, karena kita punya tanggung jawab selama kalian kontrak di sana. Misalkan nanti kamu punya teman di sana sudah nggak kontrak dengan saya, tapi ada masalah, ya boleh saja kalian kasih tahu kita bantu. Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ayo. Saya ngoceh aja capek, giliran kalian yang tanya yuk. Yakin udah pada paham? Paham nggak apa yang saya sampaikan? Paham apa? Nggak paham? Paham atau apa? Panas ya? Mau ada hasilnya 2 kok panas. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya kira itu. Sekali lagi, kalian harus selalu ingat dengan tujuan awal kalian. Ya, kalian di sana saran saya cukup 2 tahun atau ya tambah kontrak minimal ya 2 kontrak atau 3 kontrak lah. Ya, kumpulin uang sudah cukup, kira-kira cukup pulang. Nggak bisa kalian selamanya di sana. Ya maaf ngomong, bukan apa, kemarin saya ketemu teman-teman saya yang di sana sudah 20 tahun, 25 tahun di sana, ya, tapi nggak kaya-kaya. Sama aja gitu loh, karena ya itu tadi nggak bisa ngatur keuangan dengan baik. Kalau kalian ngatur keuanganmu dengan baik, 2 kontrak itu saya kira cukup lah, pulang kalian nggak modal. Ya, ingat di sana itu bukan tempat kita. Di negara penempatan nanti itu di Hong Kong, Taiwan, Hong Kong dan segala macamnya itu di sana hanya tempat cari duit saja. Di sana bukan tempat kita. Masa depan kita tetap ada di kampung halaman kita, ya. Ada di Lampung, di Ponorogo, di mana lagi? Palembang, ya. Di situ tempat kita. Di sana itu hanya tempat cari duit saja. Itu ya teman-teman ya. Atur keuanganmu dengan baik, berangkat migran, pulang jadi juragan. Nah, itu harus diwujudkan. Sekali lagi dia tanya. Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih. Selamat berjuang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.